Hai, selamat datang di Losari Digital. Di video kali ini, saya mau tunjukkan sebuah aplikasi sederhana yang bisa membantu kamu menganalisis data dengan metode SEMPLS, atau lengkapnya Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Squares. Cara aksesnya gampang banget. Pertama, buka dulu browser kamu, lalu ketik apps.losari.or.id. Setelah itu, kamu bakal lihat tampilan awal seperti ini. Langsung aja klik tombol ini, dan nanti kamu akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Di halaman pertama, kita bakal diminta buat login dulu ya. Buat teman-teman yang belum punya akun, tinggal klik aja tombol register. Lalu isi data diri, nama, nomor WhatsApp yang aktif, email, dan buat passwordnya. Jangan lupa konfirmasi password juga. Kalau semua sudah diisi, klik sign up. Nanti info akun kamu akan dikirim lewat email. Nah, kalau kamu sudah punya akun sebelumnya, cukup masukin email dan password, centang I'm not a robot, terus klik sign in. Maka, dashboard utama aplikasinya bakal langsung muncul seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Silakan cari SEMPLS lalu klik open. Nah, sedikit info, tools ini dibangun menggunakan paket R yang namanya SEM-in-R. Untuk mulai menggunakannya, klik tombol open dan kamu akan langsung diarahkan ke halaman SEMPLS. Di tampilan awal, ada dua menu utama yang tersedia, yaitu Data Preparation dan Build Model. Di menu Data Preparation, kita punya 3 pilihan jenis data yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Example. Ini adalah data bawaan dari aplikasi. Cocok banget buat latihan. Yang kedua, Upload Data. Kamu bisa unggah data kamu sendiri dalam format CSV. Tinggal klik Browse dan pilih filenya. Untuk contoh demo, kamu juga bisa download file contoh yang sudah disediakan. Dan yang ketiga adalah input data. Di sini kamu bisa masukin data secara manual. Caranya gampang. Tinggal pilih jumlah baris dan kolom, lalu input nilainya satu per satu. Misalnya 2, tekan enter. Lalu 3, enter lagi. Atau -5, dan seterusnya. Nah, di video ini saya akan pakai contoh dari example dulu ya. Di halaman ini juga ada fitur tambahan. Coba klik icon gear di sebelah kanan. Di sana, kamu bisa mengatur jenis variabel. Misalnya, variabel service provider mau dijadikan numerik atau tipe lainnya. Tinggal pilih kelasnya dan klik tombol change. Nanti akan otomatis berubah. Lalu, ada juga fitur compute variable yang memungkinkan kita bikin variabel baru dari gabungan variabel lain. Misalnya, saya beri nama new, lalu jumlahkan cisor 1 dan cisor 2. Klik calculate, dan nanti akan muncul variabel baru bernama new seperti ini. Yang isinya hasil penjumlahan dua variabel tadi. Kalau kamu mau reset dan mulai dari awal, tinggal pilih lagi jenis data example. Nah, itu dia penjelasan untuk menu Data Preparation. Nah, sekarang kita masuk ke tahap membangun model. Caranya gampang, tinggal klik menu Build Model. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita lihat dulu contoh kasus yang cukup sering dibahas, yaitu dari buku Here. Kasusnya tentang bagaimana kompetensi dan likability atau kesukaan mempengaruhi customer loyalty melalui customer satisfaction atau kepuasan pelanggan sebagai mediator. Di sini ada 4 variabel laten. Pertama, kompetensi yang mempunyai 3 indikator reflektif. Kedua, like juga dengan 3 indikator reflektif. Ketiga, customer satisfaction dengan 1 indikator reflektif. Dan keempat, customer loyalty terdiri dari 3 indikator reflektif.
Untuk mulai membangun model di Losari, pertama-tama kita pilih dulu jumlah variabel latennya. Dalam hal ini ada 4. Silakan geser ke angka 4. Kalau model kita punya second order variable, bisa juga disesuaikan di bagian ini. Tapi karena contoh ini hanya menggunakan first order, kita cukup pilih 4. Dan klik confirm the number of latent variables. Setelah itu, tinggal isi nama variabelnya satu per satu. Yang pertama, competence. Kedua, likability. Ketiga, customer satisfaction. Dan yang terakhir adalah customer loyalty. Nah, kalau sudah, klik confirm the name. Dan nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa tentukan indikator untuk masing-masing variabel laten. Untuk kompetensi, silakan centang kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3. Untuk like, ada like 1, like 2, dan like 3. Customer satisfaction hanya punya satu indikator yang ini, dan customer loyalty punya 3 indikator juga, yaitu customer loyalty 1, 2, dan 3. Nah, satu hal penting, kalau kamu punya variabel laten formatif, jangan lupa centang bagian ini. Tapi karena semua variabel dalam contoh ini bersifat reflektif, maka kita biarkan saja tanpa dicentang. Setelah kita tentukan variabel dan indikatornya, langkah berikutnya adalah menentukan jalur antar laten. Jadi, dalam contoh ini, arah hubungan antar variabel adalah sebagai berikut. Pertama, kompetensi mengarah ke customer satisfaction. Like juga mengarah ke customer satisfaction. Lalu, customer satisfaction mengarah ke customer loyalty. Cara bikin jalurnya gampang banget. Pertama, kita pilih panah dari kompetensi ke customer satisfaction. Lalu, dari like ke customer satisfaction. Dan dari customer satisfaction ke customer loyalty. Perhatikan arah panahnya ya. Yang ini adalah variabel eksogen dan yang ini adalah variabel endogen. Kalau kita juga mau hubungan langsung dari kompetensi dan like ke customer loyalty, tinggal centang aja opsinya. Nah, kalau model kita punya variabel moderasi, fitur itu juga tersedia di bagian ini. Selain itu, kalau kamu mau lihat pengaruh tidak langsung, misalnya kompetensi ke customer loyalty melalui customer satisfaction, bisa juga dilakukan di sini. Tinggal klik yang ini dan tentukan jalurnya. Misal, dari kompetensi ke customer satisfaction. Lalu, dari customer satisfaction ke customer loyalty. Maka, cukup centang yang ini. Lalu, pilih variabel mediatornya, yaitu customer satisfaction. Buat kamu yang mungkin agak bingung, tenang aja. Cukup klik tombol How to Build Model dan akan muncul panduan pop-up yang akan membantu kamu langkah demi langkah. Nah, kalau semua jalurnya sudah selesai, tinggal klik tombol Run Analysis. Aplikasi akan langsung memproses dan menghasilkan model secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot gambar manual. Di hasilnya, kita bisa langsung lihat visualisasi modelnya. Misalnya, terlihat bahwa like punya pengaruh ke customer satisfaction, dan customer satisfaction berpengaruh ke customer loyalty, sesuai jalur yang tadi kita buat. Oh ya, di bagian bawah juga ditampilkan info teknis bahwa analisis ini dijalankan menggunakan paket SEM-INR di aplikasi R dengan bootstrap seed yaitu 123, jumlah bootstrap yaitu 50, dan jumlah iterasi tertentu hingga convergent. Lalu di bawahnya ada bagian deskriptif yang menunjukkan deskripsi masing-masing indikator dan juga deskripsi untuk masing-masing variabel laten. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu Measurement Model
atau biasa disebut juga model pengukuran. Di sini, semua info terkait pengukuran dikumpulkan jadi satu, mulai dari faktor loading, nilai AV, discriminant validity dengan metode HTMT dan FL criterion, hingga reliability seperti composite reliability dan Cronbach's alpha. Yang menarik, semuanya sudah disertai interpretasi otomatis, jadi kita bisa langsung tahu apakah nilai-nilainya memenuhi kriteria atau tidak. Nah, berikutnya adalah bagian menu Structural Model. Di sini kita bisa lihat direct effect atau pengaruh langsung antar variabel laten, total effect atau pengaruh total, dan indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Kalau ada jalur antar variabel yang tidak signifikan, aplikasi ini akan menampilkannya dengan highlight khusus seperti ini. Jadi gampang dikenali. Contohnya, jalur dari kompetensi ke customer loyalty, nilai intervalnya mengandung angka 0. Misalnya ujung bawahnya negatif dan ujung atasnya positif, berarti tidak signifikan. Selain itu, kita juga bisa cek nilai VIF atau Variance Inflation Factor untuk memastikan apakah ada masalah multikolinearitas antar variabel eksogen. Kalau nilai VIF-nya di bawah 5 atau 10, berarti aman. Di bagian bawah juga tersedia informasi tentang model fit seperti R-square, adjusted R-square, serta interpretasinya. Termasuk juga ada nilai effect size, AIC, dan BIC yang berguna kalau kita ingin membandingkan antar model. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu Extract Information. Di sini, kita bisa mengunduh data hasil analisis. Misalnya kita ingin simpan nilai loadings dari Bootstrap Summary, tinggal pilih menunya, lalu klik CSV, dan filenya akan otomatis terunduh. Sebagai tambahan, ada juga menu More Options yang memungkinkan kita untuk mengatur berbagai pengaturan lanjutan, mulai dari opsi model, opsi Bootstrap, opsi Summary, hingga detail di Measurement Model dan Structural Model. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk penjelasan lebih lanjut, termasuk cara membaca hasil dan interpretasi angka-angkanya, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.